Salam Bapak Ibu, salam sejahtera. Saya mengajak untuk kita hening sejenak di hari ini, menghayati perjalanan hidup kita di saat kita hendak menyambut perayaan Pentakosta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup yang telah kami lalui. Kami bersyukur karena kami melalui di dalam cinta kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami senantiasa terus berupaya untuk dapat mempraktekkan dan menghidupi cinta kasih itu. Saat ini kami memohon berkat Tuhan dalam keheningan kami bersaat teduh. Berkati ya Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Ketika kita coba baca dan kita hayati, ada ajakan bagi kita untuk menghidupi apa yang telah dipraktekkan oleh umat di sana. Yaitu adalah memberikan keteladanan cinta kasih. Hal yang menarik, perikop ini dibuka dengan kata-kata yang membahagiakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Yang diingat ketika berelasi adalah hal-hal yang membuat sukacita. Dukungan yang terus selalu diperlihatkan dalam doa. Keteladanan yang telah diperlihatkan secara nyata. Dan hal yang menarik lagi adalah bahwa keteladanan ini dihubungkan dengan sebuah kesadaran pengakuan bahwa hidup umat adalah hidup yang dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena daya upaya manusia itu sendiri. Ini juga yang seharusnya kita selalu yakini. Bahwa hidup yang kita jalani bukan karena kuat manusia kita, tapi karena penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga akhirnya kita memperlihatkan keteladanan
dalam mewartakan cinta kasih Tuhan. Mari kita baca bagaimana mereka mengakui penyertaan Roh Kudus. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan kita juga masih melihat tidak hanya pemerintah, tetapi kita juga semua belum bisa memastikan kapan ini selesai. Nah, hal yang terpenting kemudian diajaklah kepada kita semua. Ketika kita tidak tahu kapan berhentinya, kita yang harus berani memperbaiki pola gaya hidup kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 mengajak kepada kita memberikan keteladanan hidup ketika kita berelasi menjalani bersama-sama dengan banyak orang. Ingatlah perjalanan sukacita yang telah kita lalui dan akuilah bahwa kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberi diri, menghadirkan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa keteladanan terkait erat dengan berkat yang telah kami terima. Roh Kudus yang memampukan kami. Memampukan kami untuk mengingat perjalanan hidup kami dalam sukacita. Karena itulah yang terpenting. Bukan mengingat kesulitan-kesulitan yang telah kami lalui bersama. Tapi mengingat bahwa hidup kami disertai Tuhan. Disertai Roh Kudus yang memampukan kami bersukacita di segala hal, di segala situasi. Sehingga kami senantiasa akan terus berupaya memperlihatkan keteladanan di dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati Indonesia, berkati para pemimpin negeri kami, dan juga berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Memilih